cuman ada satu tempat di dunia ini yang jantungnya segitiga terumbu karang, itu Indonesia. Indonesia ya. Cuman tinggal di Raja Ampat ini yang jantungnya terumbu karang di bumi kita. Jadi kayak kita harus jaga apa yang kita punya. Mereka dapat berapa per bulan untuk jadi pelestari? 10 juta. Oke, di depan saya sekarang ada seorang actor, architect, surfer, husband, and a father, an environmental activist, Hamish Daud Vaili. Apa kabar Hamish? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Thank you. Mas Bos, Dias, Mana aja boleh. mana Mas aja? Bos juga boleh. Dias juga boleh. Mas Dias? Boleh? Boleh. Oke. Lebih enakan Mas Bos tapi. Mas Bos, oke Mas Bos. Sebelum kita ngomong lebih lanjut, kita kan sudah melakukan protokol kesehatan. Ini Iya. sudah jauh juga. Bolehlah kita buka masker ya. Izin ya? Oh, boleh. Oke. Tadi maunya buka masker, cuman gak enak kan di rumah orang harus tunggu yang punya rumah dulu. Oke. Thank you banget ya Hamish udah hadir di sini. Aduh, kita nih Ngundang. seneng Udah banget kangen nih kita nih. ketemu teman-teman baru. Kita udah work from home di rumah terus, jadi kayak ya ketemu sama teman-teman juga kita ngebatasin juga kan. Kita juga hindarin keramaian, jadi kayak it's nice coming for dinner. Udah setahun di rumah ya. Setahun ya beberapa kali sorry kita baru mulai pulang ke Bali Hmm. Oke. karena ibu di situ, jadi mulai tahun ini Oh, rumah baru. Wah, kita lihat juga tuh rumahnya tuh. lihat ya. Eco friendly banget. Ya. It's rumah kecil tapi deket sama ibu. Jadi Sebelahan gitu. sebelahan dan biar dia juga bisa main sama cucunya. Jadi anak saya bisa main sama neneknya, jadi bisa lebih family lah gitu. Siapa yang ngedesain? Desain sendiri atau gimana? Sebenarnya konsepnya udah ada dari itu ibu mau bangun rumah di situ. Cuman akhirnya ya ngapain ibu bikin rumah. Jadi akhirnya saya beli tanahnya dan saya bangun sendiri. Saya ngerubah konsepnya maybe 50%. Ngerubah yang pokoknya semua yang impian aku have my first home ada di rumah itu. Oh. Jadi kayak saya juga mimpi banget kayak one day bisa build my first family home. Itu kayak cita-cita dari dulu. Kayak wah one day kapan ya gue bisa bangun rumah nih dengan tanganku sendiri buat keluarga gitu. So ya dan bagian dalamnya dibantu sama feminist touch dari istri. Banyak yang suka komentar yang aku sempat pernah quote, I make the house and she makes the home. Iya. Jadi banyak yang suka dengan itu, tapi itu emang kebantu banget sih dengan taste-nya dia. Tapi banyak yang komentar netizen ada yang nyinyir gak tuh, katanya ada yang nyinyir gara-gara ikuti melakukan ritual melas pas katanya tuh ya. Yang ritual untuk agama Hindu, lalu pada nanya ini agamanya apa sih gitu. Ada yang gitu ya, ada yang nyinyir-nyinyir kayak gitu. Ya, itu namanya adat, Mas. Gitu. You know, it's saya besarnya di Bali. Saya respect dengan apa yang ada di situ. Melas pas itu ya saya orang Islam. Cuman saya harus hormat. Ya, itu adat. Jadi yang nyinyir-nyinyir mah diemin aja. Ya gimana itu emang akan udah mau diapain lagi ya. Tapi aku nonton juga tuh wawancaranya Hamish di YouTube. Katanya pernah used to live off the earth. I mean tinggal di alam liar, lalu kayak hunter and gatherer kali ya. Kayak gitu emang bener ya? Apa salah baca? Nggak, itu benar. Bener. Cuman pertama-tama saya bukan artinya orang spesial atau karena ya kita udah ribuan tahun tinggal tergantung sama alam, sama laut. Kita kan negara maritim. You know, nenek moyang kita kan pelaut semua. Jadi anyway ada situasi yang saya tinggal di Sumba waktu masih kecil untuk beberapa tahun dan ya nggak sekolah. Dan kan waktu itu kan masih belum ada minimart atau atau supermarket atau gitu. Jadi kayak kalau lapar ya harus nangkep makanan. Kalau ya gitu, kalau persiapan untuk dinner sarapan itu harus nyari sendiri. Itu benar-benar kayak
effort. Jadi sebenarnya seharian itu kerjanya cari makan. Di laut, di hutan gitu. Ya, dan itu sampai sekarang ilmu yang saya belajar waktu masih kecil itu saya masih pegang sampai sekarang. Itu saya belajar lebih banyak di beberapa tahun itu dibanding ya mungkin higher education Iya. kuliah zaman sekarang ya. Tapi dulu memang pernah putus sekolah ya? Ya itu bukan hal yang pengen aku pamer juga, cuman ya beberapa tahun Jadi waktu pas tinggal seperti hunter and gatherer gitu, itu nggak sekolah? nggak sekolah. Denger radio, kayak jadi jadul banget ya. Denger karena kita dapat reception dari Australia, jadi malam-malam pasang AM radio dan itu ada kayak quiz gitu dan Oh iya, you're Australian ya, tapi you don't have that thick Australian accent. itu bisa dipasang kalau mau. Karena dulu di Perth ya. Iya dulu sebentar doang. Jadi itu pusatnya aksen paling kental di Australia di Gitu, Perth. Pak. Oke, seru. Tadi gimana? Yang nggak ada radio, nggak ada apa? So anyway, untuk update dengan quiz show waktu masih kecil itu kayak denger radio, talk show dengan kayak guru yang ada storytelling kayak gitu-gitu, dan satu saat yang saya nggak bisa jawab pertanyaan yang simple banget, kayak siapa presiden pertama Amerika, siapa kayak matematika yang basic, dan udah mulai terlalu anak alam ya. Jadi akhirnya almarhum ayahku kayak oke, back to school. Jadi ya gitulah. Itu berapa tahun putus sekolah? Hampir 5 tahun, 4 tahun. Hmm. Tapi walaupun nggak sekolah, saya belajar banyak banget di 5 tahun itu. Pastilah. Dan ya udah dari kecil kayak yang kecil-kecil aja, yang basic aja, kayak ya belajar untuk nggak takut dengan gelap, yang belajar nggak takut dengan yang namanya hantu, atau belajar yang kalau itu perlu banget yang itu. yang kayak saya nggak ngerti, kayak orang ya banyak yang nggak comfortable kan kalau gelap. Belajar untuk baca kondisi laut, belajar untuk surfing, belajar untuk apa aja yang bisa dimakan, apa yang racun gitu. Jadi kayak bukan cuman dari ayahku, tapi dengan kepintaran orang-orang ya penduduk di situ. Tapi aku juga dengerin ceritanya Hamish Daud ini bener-bener apa ya, inspiring banget. Dulu pernah tinggal di alam liar, putus sekolah, dan pernah jatuh juga ya dari lantai 2, amnesia. Dan aku tuh dengerin pertama kali makan pizza sampai lupa rasanya makan pizza. Gitu ya? Tahu. Bisa sampai kayak gitu ya. Dan itu kan baru 2010 ya. Ya mungkin orang udah bosan juga dengar cerita ini, karena teman-teman udah berulang-ulang dengar cerita ini. Cuman ya itu udah terjadi, tapi apa sih, respect the past but never look back. You know, itu terjadi karena ya mungkin dia harus ditegur sama Tuhan ya untuk back on track gitu. Kita dengerin juga sekarang ini fokusnya ke konservasi. Sampai-sampai viral itu ada yang di mana, coba lihat. Yo nyalain deh. Oh, itu. Aku nonton ya. Ada satu hal yang viral nih dari slide 1, coba. Nah, kita tonton dulu nih. Oh my god. Nah, tuh, coba. Ini kayak ini di Bali. Karena kepo dia siapa, terus gue shock dia ngambilin sampah plastik dulu sebelum. Ya ampun mas, meleleh aku tuh. Cakep banget ternyata. Waduh. Wah, itu is that really you? Ngapain itu ngambil sampah di situ? Oke. TikTok ini luar biasa ya. Yang pertama itu saya udah lakuin itu udah 20 tahun. Kalau lihat sampah udah taruh di tempatnya, it's normal. Kenapa baru sekarang jadi ramai ya? Yeah, it's really me. Tapi saya sebenarnya angkat sampah itu karena saya punya sistem untuk daur ulang plastik di Bali. Jadi saya ambil sampah orang lain, saya dapat poin. Itu di Bali ya? Di Bali. Saya dapat poin. Dapat poin dari aplikasi kita. Octopus App. Ya. Ceritain dong, Octopus App itu apaan tuh? Ada berapa jam nih kita? No, look.
Mau mulai dari mana? Jadi yang aku tahu Octopus App itu, Hamis Daud nih sedang mengembangkan sebuah app yang namanya Octopus App supaya kita bisa ngelihat pemulung mana yang paling terdekat, tinggal kita pencet-pencet aja, ntar pemulungnya datang ngambil sampah, lalu untungnya buat kita apa? Usersnya Eh, dapat poin. untuk Dapat poin itu bisa belanja di pasar swalayan, bisa ada sekarang ada sekitar 60 vendor, bisa bawa token, bisa makan gratis, bisa juga beli pulsa. Dan waktu dekat ini kita akan ada beberapa sistem payment, jadi itu bisa cairin cash langsung. hmm, Jadi nggak harus ikut gerakan atau mitra untuk jadi environmentalist, download aja aplikasinya. sejak kapan tuh Octopus App? Octopus sudah jalan sekitar 1,5 tahun. Dan sekarang kita baru aktif di 2 kota, Makassar sama Bali. Oh, Jakarta belum? Insya Allah bulan depan kita mulai datang ke sini. Oh, Karena ini masih dalam baru kantong- tadi aku mau download nih. download, tapi Tapi pemulungnya harus datang dari Bali ke sini. kita harus kalau kita basically saya lagi jalan 20 km per jam. Karena ini kan semua dari kantong kita. Jadi lagi promo tuh kalau ada yang mau masuk Ya. dan Silahkan langsung. ada venture capitalist yang mau bantu kita. Tapi saya pengennya ini kita jalan 500 km per jam. Saya udah buktikan formula ini udah working. The first circular economy di Indonesia. Kita juga buka lapak kerjaan loh. Oke. So di Makassar sama Bali awal-awalnya let's step back. Saya pengen banget rapihin sistem pemulung. Saya udah kelamaan udah kasihan aja gitu kan, banyak ibu-ibu yang nggak ada rumah, yang udah kotor, yang udah bawa kemasan banyak banget, yang gimana caranya saya bisa bantu dia. Jadi kita mulai dengan training di Makassar. Kita training, kita kasih seragam. Pemulungnya itu di-train? Kita training apa nih yang ada yang kita bisa daur ulang. Dan kita kasih seragam, penampilannya udah beda, udah pakai handphone, 500 saya BPJS-in. Jadi udah it's official job. It's an official job. And dari situ mereka bawa ke checkpoint. Checkpoint untuk mereka tuh jualnya di situ, checkpoint yang kayak pengepul istilahnya. Tapi kita bikin semua rapin sistemnya. Dan sekarang Octopus beli per kilo kemasan plastik paling tinggi sekarang. Kita ikutin harga bensin, jadi kayak per kilo lebih untung mereka anterin ke checkpointnya kita. Baru ke recycling facilities, baru balik lagi ke FMCG brands, balik ke supermarket lagi. Jadi yang beli Octopus, plastiknya itu yang beli Octopus, lalu sama Octopus ditaruh di checkpoint. Ya kita kerja bersama, ada banyak yang di ekosistem kita, banyak yang bergabung sama kita. Ini kan namanya collaboration. Kita nggak mungkin, satu orang tuh nggak mungkin bisa bersihin lautan sendiri. Gitu. Kita harus berkolaborasi secara nasional. Kalau kita semua mitra-mitra mau kita ganti dari pemulung ke pelestari, by the way. Pelestari, oke. Karena mereka butuh status yang lebih naikin mereka. Saya ke Bantar Gebang, ada 5.000 orang tidak punya KTP, tidak punya, matanya kosong, kayak nggak dianggap. Jadi first things first was empowerment. Kita ada sekitar 35% perempuan. Jadi bulan depan kita mulai pap smear kesehatan dan ya angkat aja, kasih mereka status. Berapa pemulung yang udah di-hire? 8.000. 8.000? 2 kota? Kita baru mulai training minggu lalu di Jawa Barat, sudah masuk 200. Dan namanya katanya Scavengers with SNC taken out. Ya, Scavengers awalnya jadi Avenger. Kalau tanpa SC jadi Avengers, cuman nanti mungkin kena paten, kena copyright. Jadi ya udah saya gantinya ke Pelestari. Pelestari itu nama yang lebih halus. Itu kalau bahasa Inggris Good Samaritan, conservationist. Itu orang yang care buat alam. Sedikit biblical lah. Maybe. Tapi udah waktunya kita bikin sistem yang lebih care, karena menurut saya tuh ya mereka adalah the real heroes. Ya banyak orang nggak peduli, yang penting rumahnya bersih, restorannya nggak ada kotoran, taruh aja sampai dulu diambil sama orang, nggak mau tahu. Berapa ton yang bisa diambil oleh Pelestari Octopus App ini per hari? Kita sudah ambil 19 juta kemasan plastik per piece.
Kita ambilnya per piece. Kita nggak hitung per tas atau gitu. Jadi gini, yang bikin produk kita unik adalah Mas Bro lagi mau panggil pelestari, catat di aplikasi kita mau ambil apa aja. Biar itu juga kepake dengan pelestari, dia tahu dong, dia harus tahu kalau dia mau datang mau ambil mau berapa banyak, minimum 10 pieces. Kalau dia datang cuma ambil satu kan nggak worth it. Kalau dia ambil 10 kilo dia harus susah juga, dia harus tahu mau berapa banyak. Dari situ pelestari juga daftar, dia ambil apa aja, checkpoint kita juga daftar. Artinya kita punya live dashboard. Live dashboard, kita bisa monitor merek apa, di mana, lokasi di mana, jam berapa, kapan, itu kita bisa monitor. Jadi kita punya data yang kita bisa kontrol kemasan sampah sekarang. Tapi kan kalau udah diambil oleh pelestari ini kan yang masalahnya nanti begitu sudah dikumpulin itu pasti nggak di recycle atau jangan-jangan ntar malah end up in the ocean juga kan, sama aja bohong. Semua sampah yang kita ambil, semua kemasan yang kita ambil tidak balik ke landfill, nggak balik ke TPA. Semua yang kita ambil itu bisa recycle, bisa didaur ulang. Sekarang di Makassar, jangan lupa kita baru mulai ya. Dan di Makassar kita ambil semua jenis plastik, kita ambil kardus, kertas, kita ambil electronic waste, gelas, aluminium cans, itu semua kita daur ulang lagi. Nggak ada yang, pokoknya tidak ada satu item pun dari kita yang masuk ke landfill, yang masuk ke TPA. Dan di Bali sekarang kita ambil gelas, aluminium, dan PET botol, sama gelas-gelas PP yang gelas minum, yang plastik yang gelas itu. Ya. Jadi itu kita semua kita koleksi dan kita daur ulang. Tapi Jakarta kayaknya butuh octopus app ini sekarang ini. Amin. Itu emang kenapa kita nggak langsung ke sini? Kita belum siap. Saya mau buktiin formula ini bisa jalan. Dan ya dengan pandemi ini saya lihat positifnya. Banyak yang kehilangan kerjaan. Banyak yang lebih susah dibandingin banyak yang belum pernah sesusah itu. Dan gimana caranya kita bukan hanya bantu pemulung tapi bantu ekonomi juga. Banyak orang di pesisir di daerah gitu kan. Ya udah kita buka lapangan kerjaan. Sekarang ada 8.000 jobs sama pelestari kita yang mulai dari November lalu banyak yang ninggalin kerjaan hotel. Mau jadi pelestari. Udah punya S1, ninggalin punya S1 jadi scavengers, jadi pelestari. Ya, dan itu banyak di Bali juga karena hotel lagi pada quiet. Jadi caranya gimana kalau ada yang menonton mau jadi pelestari juga? Hubungin kita dan kita bisa masukin ke dalam seminar untuk training. Berapa sih kira-kira mereka dapat berapa per bulan untuk jadi pelestari? Misalnya, kita ngomong yang angka-angka seru ya. Mulai dari November lalu, yang dulunya pemulung, tebak dia dapat berapa per bulan? Nggak tahu berapa. Sebut aja kira-kira berapa? 300.000 lah. 10 juta. Hah? 10 juta? 10,4 juta. Wah, standar gue kecil amat ya. 10 juta pemulung. Lu ngapain jadi kameramen? Artinya ini formula yang ini udah termasuk effective circular economy. Ini kita pokoknya semua di ekosistem kita benefit. Dia punya BPJS, punya handphone, penampilan udah bagus, udah seragam, rapi. Dia bisa masuk ke dalam perumahan, bisa masuk ke hotel. Dia udah dianggap di society. Dan ini saya rasa juga mungkin konsep baru ya. Mungkin butuh waktu juga. Tapi setelah itu snowball effect. Makin banyak orang yang gajinya udah segitu, yang stabil 3-5 juta, tapi ada aja yang 8 juta, 10 juta, dan ini kita baru mulai. Dan ini saat yang lagi dibutuhkan banget karena kita buka lapak kerjaan. Wah, tapi ini kayaknya satu hal yang perlu aku apresiasi banget nih. Karena bukan hanya membuka lapangan pekerjaan, tapi juga dengan memberikan penghasilan yang lebih banyak. Seperti itu kan berarti Hemis Daud ini juga mengangkat martabat orang-orang pemulung menjadi kelas yang lebih tinggi lah. Ya, that's the goal. Buat saya sih, aku pengen
kondisi laut tuh bisa bersih lagi. Hmm. Kita punya terlalu banyak marine biodiversity yang terlalu penting. Kita harus jaga alam kita. Orang Betul. datang ke sini tuh buat Iya. alam, buat lihat pantai-pantai yang indah, bukan pantai-pantai yang penuh dengan plastik. Dengan solusi octopus ekosistem kita ini, kita bisa bantu UMKM, Betul. industri pariwisata, property development, itu never ending. Tapi Jadi ngomongin sampah, kita mau ada satu hal yang mau ditanya nih tadi. Coba lanjut lihat. Kan pernah kena banjir di Kemang. di rumah saya untungnya alhamdulillah nggak kena, tapi banyak yang kena di Menurut sekitar Hamis Kemang ya. Daud gimana nih? Anies 100% sukses kendalikan banjir DKI. Menurut Anda? Em, Ya, itu saya bukan expert ya. Saya bukan expert, tapi pasti Pak Anies juga lagi berusaha untuk sebaiknya, paling baik ya. Tapi saya kurang kurang tahu karena saya waktu hujan kemarin banyak yang kena banjir, jadi saya kurang tahu. Hamis Daud jadi gubernur DKI. Kira-kira mau ngapain sama banjir? Aduh, jadi gubernur itu nggak gampang ya. Cek ya saluran air, you know, sungai-sungai, kurangin Sampah. kemasan plastik, sampah. Biar oke, buat sungai-sungai biar gubernur sama yang lain urusin, biar aku yang ngurusin plastiknya aja deh. Iya. Oke, pas banget nih ngomongin plastik. Coba lanjut deh. Nah, ini plastik nih. Indonesia nomor 2 terbanyak membuang sampah plastik di lautan. Coba lanjut lagi. Kekurangan limbah. Nah, ini menarik nih. Swedia sampai harus impor sampah dari negara lain. Lanjut. Nah, ini. Jawa Barat punya potensi ekspor sampah ke Swedia. Nah, ini gimana? Ini jelek apa sebenarnya bagus nih? Karena kalau Swedia udah zero waste, kita belum, artinya kita bisa jual sampah ke Swedia, ekspor naik dong. Atau memang kita harusnya menjadi seperti Swedia? Nggak dong. Gimana? Jangan, Swedia jangan, zero waste. jangan rubahin Indonesia. Kita udah hebat. Ya ini bisa buka sekali lagi industri baru dengan sorry balik lagi ke ekosistem kita. Kita bisa ekspor plastik kemasan yang kita sudah koleksi dari alam kita, yang sudah kita produce dari PET siap untuk didaur ulang, kita bisa ekspor ke mereka. Kenapa enggak? Kita punya fasilitas di sini, kita punya cukup banyak sampah di alam kita. Itu salah satu angle yang kita kerjain di circular economy kita. Tapi nanggepin yang pertama itu gimana? Bahwasanya tadi Indonesia menjadi polluter nomor 2 di dunia untuk membuang sampah di laut. What's your response on that? Ya itu satu status yang nyebelin ya. Udah cukup Sangat lah. udah cukup lama. Tapi I'm sure you did your part to help save the environment kan? I do my best. Yeah. I do my best. Tapi saya juga terlibat di konservasi buat terumbu karang, spesies, assessment ulang buat taman-taman laut untuk ecotourism, sangat menjaga alam. Tapi itu semua nggak ada men kalau kita tidak urusin sampah plastik yang udah di status SIM kita ini nomor 2. Bukan achievement ya? Ya ini kan tantangan kita semua. Makanya kenapa saya terjun ke tech startup ini, tujuannya untuk kita hilang status nomor 2 ini. Tapi bagaimana kita bisa encourage penduduk untuk bersih-bersih kalau gini, we live in a third world country, you know, banyak orang hidup susah di sini. Untuk ngurusin sampah ngapain? Banyak orang harus kerja keras untuk dapat makanan hari itu. Banyak yang udah punya 2 anak, mertua yang sakit, rumah belum lunas. Ngapain gue mikirin sampah ini? Taruh aja di belakang. Banyak mental tuh kayak gitu, you know. Tapi the only way yang saya bisa motivate orang untuk taruh sampah di tempatnya, bantu kita daur ulang, ya motivasinya adalah I have to pay them. Yeah. Betul. Nggak bisa bilang, ayo sebagai orang Indonesia kita harus bangga dan come on, banyak orang tuh emang harus cari modal untuk biayain makanan buat anaknya. Dengan circular economy kita figure that out. Jadi pelestari kita jual ke checkpoint, dapat cash, bisa
bisa bayar untuk makanan. It's survival. Iya, betul. Setuju. Dan awalnya Octopus itu kayak mitra. Kita mau bantu semuanya, tapi lama-lama, buset, aku tanggung jawab loh buat 8.000 orang. Jadi gimana caranya untuk bikin mereka tuh semangat, motivate, dan bikin istilahnya kayak an army. Jadi dengan circular economy ini ya itu caranya. Walaupun saya masih belum dapat Rp1.000 pun, tapi yang penting sistem ini jalan. Tujuan aku tuh memang buat bersihin alam. Dan kalau bukan saya dapat kesempatan untuk bisa terlibat di situ, that's a dream for me. Untuk punya one foot in the door yang, what, our team was responsible for doing this, helping thousands of people. That's special for me. Tapi memang amazing ya to hear bagaimana Hamis Daud ini, seorang Hamis Daud, berusaha keras untuk menyelamatkan alam Indonesia. Aku benar-benar ini loh, terpukau sekali loh dengan thank you. dengan gerakannya Hamis Daud. Tadi juga you mention about terumbu karang, coral reefs. Coba lihat, ada lagi nih. Aku ingin nunjukin beberapa hal terkait coral reefs. Nah, ini nih beberapa artikel. World could lose coral reefs by end of century. Report shows most of world's coral reefs under threat. Lanjut coba. Nah, ini beberapa negara sedang menyelamatkan coral reefs. Israel, Arab, Belize, even Australia. Tapi di Indonesia, coba lihat nih, detik-detik. Kapal Caledonia tabrak terumbu karang Raja Empat. Kapal pesiar Aqua Blue kandas di terumbu karang Raja Empat. Ini mungkin untuk orang-orang yang nggak tahu, kenapa terumbu karang itu penting banget sih? Kenapa ini harus menjadi berita yang penting dan orang Indonesia harus tahu ini? Oke. Yang tadi ada statement yang end of century kita udah nggak ada terumbu karang lagi. Terumbu karang itu sangat sensitif. Itu saya bukan marine biologist, tapi kalau masuk ke dalam detailnya itu kayak ada sebab kenapa kita nggak boleh sentuh. Kalau kita injek, kenapa? Kalau kita injek ada patah sedikit, gara-gara satu injekan itu butuh waktu sekitar 20 tahun lagi untuk dia tumbuh kembali. It's a live organism. It's like a tree. Kayak kalau ada bunga-bunga di padang, in the garden, nggak mungkin kita injek-injekin dong. It's the same concept. Itu kayak coral itu hidup dan itu ada kayak biji-bijinya yang keluar dan dia terbang dan dia numbuh lagi. It's really beautiful. Coral reef is the most complicated organism. It's so beautiful. Coral reef is a single cell organism, yang ada sistem yang coral terumbu karang bisa bikin oksigen. Ada photosynthesis sistem dengan matahari yang bisa nyerapin karbon dan keluarin oksigen. Lebih banyak oksigen yang keluar dari lautan kita dibanding semua pohon di dunia. So banyak yang memang tragis yang ada keluar, kebakaran atau mungkin di Amazon. That's tragic. But tadi bleaching reefs this is way more tragic. Dan itu oksigen kita yang diinjak-injak, itu oksigen kita yang bleaching. Nah, tapi menurut seorang Hamis Daud kan ada ini bukan satu-satunya terumbu karang yang rusak di Raja Ampat, di Bangka Belitung juga ada. Tapi ada juga yang rusak sudah diganti rugi, rusaknya sekian meter square diganti rugi $1 juta. What do you think of that? Itu kalau udah diganti rugi sudah selesai kah atau itu gimana? Mungkin compensation for carbon credits mungkin, atau itu compensation buat apa itu? Compensation karena masuk ke court ya ganti rugi. Saya nggak tahu, belum pernah dengar sistem itu. Cuman mungkin kena denda kali, tapi saya nggak tahu, saya belum pernah tahu exchange. Artinya itu sepandan atau bagaimana? Kalau kejadian seperti ini, what do you think we should do? This is an ecological disaster, dan ini butuh mungkin ratusan tahun untuk balik kembali. Jadi saya mau ngomong apa lagi? Saya bukan berhak untuk negor siapapun di sini. Ini kan bukan tanggung jawab saya, cuman saya lihat ini saya sedih. Okay. Tapi gini aja, sebagai masyarakat, sebagai orang yang cinta laut,
untuk ngasih tahu masyarakat mereka kalau diving, kalau ke Bali, supaya bisa menjaga terumbu karang tuh gimana sih? Ya jangan sentuh. Kita nggak boleh sentuh apapun di laut. Disentuh aja nggak boleh. Nggak boleh. Itu sentuh Hmm. dikit aja itu butuh mungkin berapa tahun untuk recover, man. Kita juga harus mengerti bahwa tadi kan Great Barrier Reef itu juga keajaiban gitu loh. Dan itu udah hampir extinct. Global warming is real, climate change is real. Dan cuman ada satu tempat di dunia ini yang jantungnya segitiga terumbu karang. Itu Indonesia. Ya. Cuman tinggal di Raja Ampat ini yang jantungnya terumbu karang di bumi kita. Jadi kayak kita harus jaga apa yang kita punya. Sorry ya, saya campuran blasteran, tapi saya juga capek dengan orang luar yang lebih peduli. Dan tapi ini loh, saya mencintai alam Indonesia lebih banyak setelah mendengar beberapa jam omongannya Hemis Daud di YouTube. Oh gitu, thank you. Tapi how far would you go to protect the environment? Kayak apakah masih menggunakan ini plastic bags, sedotan plastik? Apakah langsung menggunakan renewable energy? Ada aktivis di Swedia yang give up flying, Greta Thunberg, yang kemana-mana sekarang nggak mau naik pesawat, maunya sailing. Ada juga orang yang kalau mau diving harus pakai yang coral reef safe sunscreen supaya nggak merusak coral reefs. How far would you go to protect the environment? Barusan Mas Bro masukin kayak beberapa ide. itu banyak banget tadi. Dan itu lowering carbon footprint. Kita kan semua ada carbon footprint. Naik mobil, makan makanan yang mungkin dari yang pakai mesin-mesin yang kurang baik sama alam, atau dari furniture, electrical. Itu emang namanya humankind. Manusia yang cuman 0.01% of living things on earth itu manusia. We're like little parasite. Tapi kita yang cukup ganggu ya bumi ini. Minum pakai botol plastik masih? Enggak. Pakai ini reusable bottles. Sedotan plastik enggak? Saya sedotan sekarang udah banyak yang kita nggak pakai sedotan, tapi kalau sedotan sekarang kan kita udah banyak yang udah aware ya. Sekarang gini, saya nggak pernah mau menegur karena kita semua udah pada sadar loh. Kita udah sadar dengan kita ngadepin masalah gede nih, punya status nomor 2 lautan paling kotor. Kita semua udah sadar kayak udah nggak zaman nih, nyampah sembarangan udah nggak zaman nih. Pakai single use plastics, banyak orang berusaha. Masalah itu nggak ada sistemnya. Plastic is not the problem, man. Plastik itu ada di mana-mana. Mau itu handphone, kendaraan. Plastik itu dibikin untuk long lasting, untuk consumerism, untuk ekonomi. Caranya bagaimana caranya kita mengolahin sampah plastik kita. Bukan saya nggak suka sampai pakai the word waste. It's post-consume goods. Karena semua kemasan yang di ekosistem Octopus, kita daur ulang lagi, jadi itu nggak ada yang waste. Jadi kita nggak pernah pakai waste atau rubbish. Itu post-consume goods. Jadi kapan di launchingnya di Jakarta lagi? Ya masih tunggu kantong? Ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Ini saya juga, ini PR buat saya untuk bagaimana caranya kita bisa rapin programnya. Tapi itu ide yang brilian loh. Belum pernah terpikirkan sebelumnya. At least by me. Thank you. Itu juga circular economy yang pertama di Indonesia yang udah pernah berfungsi. Jadi banyak yang ngerasa ini masih konsep, tapi ini udah jalan. Dan kita sudah buktikan formula ini udah bisa. Dan kita udah juga buktikan formula ini juga udah bisa balik modal. Jadi untuk investment itu menarik. So it's a tech startup. Ini juga dunia baru buat aku. Yang ngejalanin siapa? Sebenarnya no. Dari awal-awal ada teman-teman nih yang ada ide dengan online collection and online collection aja. Waktu itu aku pikir ini ide ini brilian banget. Kita semua pakai handphone, kita semua pakai wifi, kita semua itu kayak accessible banget ya konsepnya. Cuma mereka tuh belum aplikasikan itu ke alam. Kayak long term goals, atau terus habis koleksi mau diapain, habis di recycling, jadi
basically peran saya di situ sekarang sebagai CMO dan sustainable officer, head of sustainability. Ya, disambung aja semuanya, you know. Oke, ini kita boleh lanjut ya. Kita mau kepoin beberapa foto Instagramnya Hamish Oh no, Daud nih. jangan percaya apa yang ada di Instagram. Nggak, tapi yang ini bagus kok. Nah, ini nih. Birthday weekend with lots of smiles and good home cooking. Happy 60th, Mom. Ibu kah yang ngajarin cinta kepada alam nih? Ada Hamish? Nggak. Mungkin enggak ya. Itu lebih ke almarhum ayah saya. 100% ayah saya. Of course she loves nature, cuman yang mengajar untuk tinggal di alam, untuk baca kondisi laut, untuk survive, untuk sejarah budaya Indonesia dari ujung ke ujung itu diajarin semua dari ayah. Malah diajarinnya oleh ayah mengenai budaya Indonesia. Dia anthropologist yang benar-benar bukan cuma baca, dia emang hands-on experience dengan budaya itu. Atau kalau ada dulu kalau ada raja di Sumba yang meninggal, yang dipanggil itu bapakku, ayahku, karena dia tahu caranya untuk nguburin, dia tahu caranya untuk, karena itu diajar dengan ya kakeknya yang meninggal itu, yang mungkin banyak ritualnya yang tahu. Ritualnya, iya. Dia orang bule, tapi dia salah satu yang orang pertama yang bawa ikat Sumba ke luar negeri tahun 72, 74 ke Australia, ke New York. New York. Ya. Dan itu kan eksotik banget. Iya. Sampai waktu itu dia banyak cerita sih, tapi kayak waktu itu dia kenal sama Andy Warhol. Dan Andy Warhol kayak pengen banget punya satu ikat. Kita waktu aku kecil ingat kalau diajakin bapak ya palingan tinju bareng, ke dokter. Tapi Hamish Daud diajakin bapaknya ngelihat big whale loncat dari kapal ya. Pas lagi berdua ayah terus ada whale keluar gitu. Gila itu ya, bisa kayak Ya itu dia kan, kalau saya ingat lautan Indonesia waktu saya masih kecil, ya dulu biodiversity sekaya itu, lautan kita tuh sekaya itu. Ya sekarang udah nggak sekaya itu lagi. Jadi saya ngerasa kayak apa ya, kayak saya dapat banyak banget dari laut. Education, survival, life, enjoyment, everything, oxygen. But my work waktu dengan TV bawa kayak dokumenter lautan, banyak banget yang aku dapat dari laut. Jadi the least I can do is give back, right? Saya di posisi sekarang yang mungkin bisa dapat lebih banyak attention kalau mau angkat issues. Jadi ya kenapa nggak buat hal yang positif gitu kan? Oke, coba lanjut. Nah, ini nih yang lucu nih. Hamish Daud sama anaknya yang namanya Zalina ya. Tapi Zalina. Aku mau tanya nih, dari segini banyak foto nggak ada yang madep depan. Kenapa? Ya sesuka aku dong, itu anakku. Maksudnya ya. Kapan mau dimadepin depan? Saya akan kasih, it's not a big deal. Tapi banyak orang yang kesel, kenapa kita capek lihat muka lo, Mish? Kayak lihat muka anak aja. Kalau dia udah bilang, Bapak, tolong dong upload foto saya akan upload setiap hari. Saya ada banyak terabyte fotonya dia, ribuan foto. Tenang aja, kalau saya mulai dari sekarang, orang mungkin bosan kali. Tapi udah pernah dikasih lihat tadi kita ya lagi nyanyi. Saya bukan tipe yang sembunyiin dia. Teman semua udah kalau ada yang kita lagi ke mall, ada yang saya halo, it's fine. Cuman it's just a safety thing, you know. Dan ini juga it's for us, you know, bukan buat orang lain. Kita juga di entertainment dan mungkin dia nggak pengen di entertainment, you know. Kita juga semua orang punya hak untuk privasi, you know. Tapi tenang aja kalau dia bilang, Bapak, tolong dong di-upload. Ini kan masih 2 tahun, berarti 10 hard disk ini foto lo semua nih, silakan. Nah ini nih menarik nih, jelang ulang tahun kedua Zalina, Raisa dan Hamish Daud ajak berdonasi. Wah ini apa nih, untuk apa? Donasinya kumpul berapa? Itu bukan huge amount, di bawah 50 juta.
itu bikin paket-paket untuk pendidikan buat anak-anak di daerah di pesisir yang atau yang susah gitu kan. Banyak itu cuman kayak paket, tadinya satu paket itu 35.000. Gini, siapa aja bisa bisa donate sebanyak apapun, mau Rp1.000, mau 100.000, up to you. Basically paketnya itu isinya buku gambar-gambar, buku tulis, pencils, pen, semua yang buat orang yang lagi susah itu penting dan itu berguna banget. Jadi we're fortunate, anak kita tuh punya cukup banyak mainan dan nggak perlu over the top juga. Jadi kalau kita pilih tahun ini untuk membantu orang lain yang lebih perlu. Hebat juga ya, bro. Apa ulang tahun anak aja masih digunakan untuk menolong orang lain ya? Mungkin kalau di teenagers dia nggak mungkin mau itu ya, tapi untuk saat ini sebelum dia tahu, tapi Berbagai kesempatan loh untuk melakukan donasi. No. Hebat, benar. Tapi anyway anaknya tetap nengok ke belakang loh itu. oh ada yang manggil, nggak kebetulan ada yang manggil. Coba lanjut. Nah ini kalau ini aku benar-benar pengen nanya ini. Itu pitbull bukan? Bulldog. Oh bulldog. Bulldog tuh nggak ini ya? Nggak kayak pitbull ya. Dia nggak easy to get jealous, Anjing nyerang anak kecil gitu. Kalau pitbull kan bener-bener kayak ya, go for the kill gitu kan. Not really. Anjing-anjing yang paling soft, yang paling lembut yang saya pernah punya itu pitbull. Oh iya. Tergantung sama caranya kita handle mereka. Pitbull itu Pitbull ban di ya, berbagai negara loh. karena itu dijahatin, stres, dimasukin kandang, dipotong kupingnya, diajarin untuk berantem dan dibikin stres. Dan itu fisiknya pitbull emang kuat, ada lockjaw, ada fisik yang kuat. Cuman some of the most delicate dogs I've ever owned, pitbulls, itu kayak nggak nyangka itu bisa gigit orang atau it tergantung sama cara kita handle anjing, sama cara kita take care of the dog. Kita kalau punya anak juga kita ajarin berantem, kita tusuk-tusukin pakai rokok, itu pasti jadi penjahat. You know? Itu pernah punya pitbull sampai mati. Of Pitbull. course, many. Pitbulls, Argentine Doggos, Rottweilers. Yeah. Aku punya tapi corgi, nggak berani pitbull lah. You know, I mean, look, kenapa saya kebiasaan dengan punya anjing, walaupun banyak yang kritik, kenapa sih lo Islam tapi punya anjing? Karena saya dari kecil tinggal di rumah ya, di tengah-tengah hutan. Karena yang ngeritik anjing. Hai, enggak, tapi anjing itu sebagai alat untuk jaga rumah. You know, itu cuman it's security. Dan saya juga diajar waktu tinggal di Sumba yang 5 tahun itu. Kalau saya luka, saya di tengah hutan, nggak punya pengobatan, nggak punya antiseptik, itu dijilat anjing. Jilat anjing. Mas juga udah tahu kan, dijilat anjing. Karena kalau anjing luka kan dijilat-jilatin, karena ada antiseptik di ludahnya. Mungkin itu ya di banyak kuping orang nggak enak didengerin, cuman it's survival. Itu juga, gitu. Anjing aku juga baik kok, nggak galak. Corgi dua-duanya. Oh ya, ada. Udah lama ya. Udah lama. Tapi itu lucunya kayak Corgi pasti sering diajak ngobrol. Maksudnya bisa ngomong kayak orang manusia, nggak harus, sorry ya, salah mungkin cara ngomongnya. Cuman kayak kita nggak harus, kita cuma, hey come here, datang. Udah ngerti dengan intonasi kita, udah kayak lama-lama udah ada, kalau setelah berapa tahun udah mulai tahu kapan waktu makannya, udah ya gitulah. Nah, ini ada 3 nih, Great Barrier Reef, Maldives, Sumba. Wow. Pilih yang mana? Sumba dong. Kenapa? Ya itu kan it's my hometown. Apa yang ada di Sumba yang sangat spesial yang tidak bisa didapatkan di tempat lain? Keluarga, memori, kenalan sama teman-teman lama, sejarah budaya, Sirip Pinang. Apa? Sirip Pinang. Sirip Pinang apa tuh? Sirip Pinang itu kayak duduk kunyah-kunyah kayak untuk ya. Itu lebih ke social event. Kalau zaman sekarang kan kita datang ke rumah orang ngopi. Kalau Sirip Pinang itu untuk ketemu di satu frekuensi, kita duduk bersama dan nyantai-nyantai. Beetle Nut. Oh iya. Okay. Lanjut slide terakhir.
mana yang paling bisa menangani banjir? Saya rasa semuanya udah pernah berusaha untuk mencoba atasin masalah ini ya. I mean it's not easy to do this. Pasti kalau ini segampang itu udah nggak banjir lagi Jakarta. Saya rasa semua udah berusaha, udah punya sistemnya sendiri. Cuman ya, ini bukan cuma satu orang aja yang kita harus pikirin. Kita harus kolaborasi bersama, baru kita bisa hadapin masalah banjir di Jakarta. Oke lah, nggak kepancing juga ternyata beliau. Tapi Hamish Daud, ini aku seneng banget malam ini sudah hadir di sini dan beneran loh. Sebelum aku bicara sama Hamish ini, nonton beberapa speech-nya beliau ini di YouTube, memang sangat passionate sama alam di Indonesia. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya lebih mencintai alam Indonesia setelah mendengarkan dia ngomong mengenai alam Indonesia selama 2 jam. Jadi kalau dia bisa menginspirasi, tinggal kita saja yang melakukan, yang berusaha untuk ikut menyelamatkan alam di Indonesia dan terus berupaya agar Indonesia to stay as beautiful as it is. Mungkin begitu ya. Pasti dong. Iya, ya kita harus bersama nih. Bukan cuman saya aja. Banyak loh yang mitra-mitra yang lain, orang-orang punya passion yang sama. Tapi ya kita nggak bisa beresin ini sendirian. Kita harus bersama. Dan selain passion juga pendidikan di sini yang bakal berperan yang sangat penting untuk kita kalau mau selesain semua masalah yang barusan dikasih lihat di TV. Ya kita harus bangga dengan apa yang kita punya. Orang luar negeri semua pada mau kesini untuk lihat alamnya kita. Masa kita nggak jaga? Tapi pesan apa untuk anak muda ya di Indonesia? Untuk mereka sadar bahwa Indonesia ini alamnya indah dan memang perlu diselamatkan. Tidak bisa tanpa uluran tangan kerjasama kita semua. Banyak orang sudah tahu itu tapi mungkin nggak sadar. Pesan apa dari Hamish Daud? Go surfing, belajar diving. Coba lihat ya ada apa di situ. Pergi ke tempat-tempat di ujung-ujung, mungkin ke Papua atau ke Sumba, lihat itu keindahan Indonesia. Banyak yang nggak punya akses ke lautan. Banyak yang malah mungkin bisa dihitung dengan satu tangan berapa kali ke laut. Banyak orang nggak punya akses ke laut. Cuman kita punya science di sini, kita punya endemic species yang cuma ada di sini. Kita punya terumbu karang terkaya di dunia. Great Barrier Reef, seventh wonder of the world, udah nggak ada apa-apa ya dibanding terumbu karang kita. You know? Udah pernah diving di Great Barrier Reef? Atau di free diving, tapi belum pernah diving. Tapi itu udah tinggal 20% lagi. Oh, ya. 80% udah punah. Tapi kita punya, kita kaya banget. Kita kaya banget hutan, terrestrial, marine. Spesiesnya banyak lagi di Indonesia. Tadi kan ada beberapa pertanyaan tadi ya. Terancam nih gimana nih? There's so much worth fighting for. Masih banyak loh yang kita bisa jaga di sini. Yeah. Terima kasih Hamish Daud atas pencerahannya dan saya rasa semoga sudah sejam nih kita bicara bisa membuka mata kita semua bahwa kita pun juga bisa berpartisipasi dimulai dari dengan apa yang kita lihat di TikTok. Hamish Daud memungut sampah. Bener kan? TikTok, aduh. Saya terima kasih, Mas Bro. Semua masalah sampah atau alam itu mulai dari kita sendiri. Make one difference. Kita sendiri yang harus merubah satu hal atau yang habit yang lama. Itu mulai dari kita sendiri. Jadi terima kasih untuk undang saya malam ini. Thank you banget. Teman-teman, begitulah tadi pembicaraan kita dengan Hamish Daud. Sampai ketemu lagi.